Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, Darmasraya, Sumatera Barat. Maka pada kesempatan pertemuan kedua ini masih membahas fadailus siyam fi dunya, keutamaan orang-orang yang melaksanakan puasa di dunia ini. Maka di Jumat yang lalu telah kita sebutkan 4 keutamaan di dunia. Dan insya Allah pada pertemuan ini pun kita akan membahas 4 perkara dari keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang melaksanakan puasa. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari keutamaan di dunia, mereka orang-orang yang berpuasa, baik berpuasa wajib, puasa Ramadan, ataupun puasa sunnah, Senin Kamis, 3 hari dalam 1 bulan Ayyamil Bidh, dan bahkan puasa Daud, sehari berbuka dan sehari berpuasa. Maka itu semuanya masuk kepada keutamaan-keutamaan yang akan kita bahas di sini. Maka dari keutamaan yang kelima, barakallahu fikum, istihqaq lisaim ismin azimin indallah minas siddiqin wasyuhada. Bahwa orang-orang yang melaksanakan puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala, maka di sisi Allah mempunyai predikat yang sangat tinggi. Di sisi Allah dijadikan sebagai as-siddiqin wasyuhada, di mana orang-orang ini orang-orang yang sidq, benar-benar beriman dan melaksanakan kebenaran atas imannya dengan melaksanakan puasa. Dan masuk kepada orang-orang yang syuhada karena mereka as-siddiqin, karena ikhlas berpuasa kepada Allah. Seperti di dalam hadis yang disebutkan di pelajaran yang lalu, yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli, bahwa orang yang berpuasa, kata Allah, pahalanya di sisi Allah yang sangat besar. Karena apa? Karena menahan laparnya, menahan haus dan dahaganya, dan menahan kerinduan kepada istrinya di siang hari Ramadan ataupun di siang-siang puasa sunnah. Untuk siapa? Li ajli, untuk aku, kata Allah. Maka orang-orang yang berpuasa lapar dan haus
dan rindu kepada istrinya, namun dia tahan syahwatnya, syahwat perut dan syahwat yang di bawah. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka oleh sebab itu di hadis ini disebutkan minas siddiqin wasyuhada, karena orang yang berpuasa pada hakikatnya berjihad, jihadun nafs, mencegah dari makan dan minum dan kerinduan kepada istrinya yang merupakan syahwat yang pada dasarnya halal, namun dijadikan oleh Allah haram pada saat itu karena berpuasa. Idan mujahadun nafs, seakan-akan dia itu orang yang berjihad, asyuhada. Maka mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya dari jalan Isa ibnu Talha an Abdullah ibni an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abil Husain an Isa ibni Talha an Amr ibni Murrah al-Juhani. Qala as-sahabi Amr ibni Murrah ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasa'ala, ya Rasulullah, idza qultu la ilaha illallah wa annaka Rasulullah fa salaitu al-khams wa adaitu zakah wa sumtu ramadhana wa qumtuhu famimman ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anta minas siddiqin wasyuhada, anta minas siddiqin wasyuhada. Maka di dalam hadis ini berkata sahabat Amr ibnu Murrah al-Juhani, datang seseorang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, jika aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, pertama aku masuk Islam. Kemudian salaitul khams, aku melaksanakan salat 5 waktu yang wajib. Wa adaitu zakah, dan aku membayar zakah. Sumamada wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan. Wa qumtuhu, ma makna qumtuhu? Dan aku melaksanakan qiyamu Ramadan. Apa itu? Salat tarawih. Faidan mimman ana, maka aku ini siapa di sisi Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijawab oleh Nabi kita, anta minas siddiqin wasyuhada. Kamu termasuk kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, as-siddiqin, wa kadzalik minasyuhada, dari orang-orang yang melaksanakan jihad. Maka syahidnya di sini barakallahu fikum, wa qumtu Ramadan wa sumtu Ramadan. Maka fadail mimman sama Ramadan wa qama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dan juga qiyamu Ramadan, maknanya salat tarawih, maka keutamaannya di sisi Allah minas siddiqin, bahwa kalian termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah, as-siddiqin, dan benar-benar mengamalkan dengan benar di hatinya dan amalannya kepada Allah. Dan itulah tadi kami sebutkan bahwa rajulun yasum liman li ajli Allah jalla wa ala, yada syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli wa ana ajzibih, wa kadzalika minasyuhada li anna mujahadatu nafs laman nas yasum. Ja'a fi haditsin akhar, di hadis yang lain disebutkan, idza kana shaiman fala yajhal wala yarfath aw wala yarfuth, maka jika kamu berpuasa jangan memulai menghina manusia, mengejek manusia, memukul manusia. Dan disebutkan difa'an faida kilalahu au syatamahu au qatalahu, maka jika diejek dan dihina
dan dipukul, falyaqul ana shaimun ana shaimun. Idan asyam mujahadatun nafs. Siam adalah berjihad di dalam hatinya, di mana dia dilarang untuk makan dan minum dan mengejawantahkan syahwat kepada istrinya yang halal di siang Ramadan, dan juga la yasub wala yashtam wala taqulinas jahil wala yarfath wala yatakalam bisu wala yarfuth wala yajhal, jangan mengejek, dan juga jika diajak berkelahi dipukul atau dihina, falyaqul ana shaimun mujahadatun nafs, menjadikan dirinya sabar dari kemarahan, maka disebutkan minasyuhada fi hadzal hadis. Maka hadis ini mahaluh hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dan yang lainnya, dan madarul hadisnya tadi kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abil Husain wa huwa thiqah, dari Isa bin Talhah wa huwa thiqah, an sahabi al-jalil. Idan hadzal hadis sahih wa qad sahahahu Syekhuna al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i fi kitabih Al-Jami'us Sahih. Maka inilah dari keutamaan yang pertama. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh kami juga, Muqbil Al-Wadi'i. Maka keutamaan yang keenam, dari keutamaan yang keenam, barakallahu fikum, orang-orang yang berpuasa, yang menahan lapar, maka lambungnya dalam keadaan kosong. Dan lambung adalah alat pencernaan untuk menggiling makanan yang masuk kepadanya. Maka seperti biasa akan mengeluarkan enzim. Enzim pemusnah makanan. Maka al-mi'dah ataupun lambung ini akan mengeluarkan asam alhamdiyah. Yang mana alhamdiyah ini di dalam perut, idza kharaja ilal fam ya'ti bi raihah muntinah. Maka perut yang kosong ini, terutama yang mempunyai gastritis, mempunyai asam lambung, asam tukak, maka di saat perut kosong dalam 3 jam saja akan mengeluarkan asam laktat untuk menggiling makanan di lambung. Maka asam ini akan membuat mulut menjadi bau dari asam tersebut. Maka orang-orang yang berpuasa di sisi manusia, jika berbicara akan bau sekali mulutnya. Pertama dikarenakan asam lambung yang naik, dan yang kedua mulut yang tanpa makan dan minum penuh dengan bakteria. Maka di sisi Allah, mulut yang bau ini adalah atyabu min rihil misk. Keutamaan di dunia, orang-orang yang berpuasa, yang fitrahnya mempunyai mulut yang bau dari bau asam laktat yang keluar dari mulut, wa kadzalika minal fam raihatil fam bidun dukhulit ta'am, maka menjadi perkara yang bau, walakin indallah atyabu min rihil misk. Maka seperti hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pendalilannya ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala khulufu fammi saimi atyabu indallah min rihil misk. Wala khulufu fammi saim, ma makna khuluf? Al khuluf ay tagyiru raihah ar-rajih minal mi'dah bisabab alhamdiyah tala'at, bisabab al-ju', bisabab ma fi ta'am, alhamdiyah tala'at fil mi'dah. Maka yang rajih dari makna al-khuluf di lugatil arabiyah dan dari segi ilmu kedokteran Arab adalah naiknya asam
lambung di saat perut yang kosong. Idan ya'ti bi raihah muntinah. La khulufu fami saimi. Idan likulli saim la khulufu fami. Mempunyai perubahan dari bau mulut yang sangat menyengat. Maka bau mulut ini bau di kalangan manusia. Walakin indallah wala khulufu fami saimi indallah. Wa huna idhafah ilallah laisa ilal makhluk. Diidhafahkan kepada Allah bukan kepada makhluk. Maka di saat diidhafahkan kepada makhluk ilan nas raihah muntinah. Walakin lama udhifa indallah, di sisi Allah, la khulufu fami saimi indallah atyabu min rihil misk. Di sisi Allah, bau mulutnya dari lambung yang mengeluarkan asam, itu di sisi Allah lebih baik daripada wangi-wangian dari al-misk. Minatib al-misk. Maka ini menjadi pendalilan dari keutamaan yang kedua. Maka keutamaan orang yang berpuasa, awas. Di sisi Allah sangat harum baunya. Dan di sisi manusia mungkin tidak begitu disenangi. Maka inilah dari keutamaan orang yang berpuasa di dunia. Dan dari faedah hadis ini, isbat bi anna atyabil misk atyabi atib al-misk. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa sebaik-baiknya minyak wangi adalah al-misk. Maka mana dalilnya? Telah datang di riwayat Muslim an Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atyabut tib al-misku. Atyabut tib al-misku. Maka sebaik-baiknya dari parfum yang paling baik adalah al-misk. Maka al-misk atau in English musk, maka dia adalah parfum number one. Adapun di zaman now maka mereka lebih memilih Diadora, produk Prancis, ataupun Casablanca, ataupun Casanova. Maka atyabu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-misk. Maka mana wajah pendalilannya? Bi anna al-misk afdalu tib hadal hadis. Kama jaa an Abi Sa'idin Al-Khudri afdalu tib al-misku. Wa kadzalika fi hadis Abi Hurairah. Min ay wajah? Min wajhin, dari wajah, idza kana hunaka afdal atib la dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi afdalil mithal la khulufu fami saimi atyabu indallah min rihil misk. Disebutkan misk sebagai permisalan bahwa lebih baik di sisi Allah mulut-mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik daripada harumnya misk. Maka jika ada dari wewangian yang lebih wangi daripada misk, maka akan disebutkan oleh Nabi di zaman itu. Maka inilah dari kedua keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Maka kita simpulkan mereka orang yang berpuasa di sisi Allah adalah minas siddiqin wasyuhada. Dan yang kedua di sisi Allah, bau dari mulut, dari perubahan asam laktat di lambungnya, justru itu di sisi Allah lebih harum daripada bau misk. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfiruh innallaha ghafurun